Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriswan Lukisto dari Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Pengertian K3 secara umum ialah dengan demikian dapat dikatakan bahwa K3 adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Tempat kerja adalah ruang tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan usaha dan tempat terdapatnya sumber-sumber bahaya. Keselamatan dan kesehatan kerja menunjukkan pada kondisi fisiologis, fisik, dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja perusahaan. Keselamatan dan kesehatan tempat kerja atau workplace safety and health mengacu pada kondisi pada psikologis fisik dan psikologis pekerja yang merupakan hasil dari lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Tujuan penerapan K3 di tempat kerja ialah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada 3 tujuan utama penerapan K3, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun terdapat regulasi keselamatan kesehatan kerja. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua, Pasal 86, 87, paragraf 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Pasal 5, 20 dan 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenagakerjaan, pasal 3, 9, 10. Yang kelima, Peraturan Perdana Nomor 50/2012 tentang sistem manajemen K3. Dan terdapat standar operasional prosedur. Yang dimaksud dengan standar operasional prosedur di sini suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Dan yang ketiga, dengan menerapkan peraturan dan standar K3 di lingkungan pekerjaan, diharapkan prinsip dari SOP dapat berjalan sesuai aturan main. Di K3 juga terdapat alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau bisa disebut APD ialah kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Ini adalah bentuk alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu helm keselamatan, sabuk dan tali keselamatan, sepatu boot, sepatu pelindung, masker,
kacamata pengaman, sarung tangan, pelindung wajah. Dan ketiga juga terdapat penerapan 5R atau 5S. Pengertian 5R atau 5S ialah suatu cara atau metode untuk mengatur atau mengelola tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Penerapan 5R bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas di tempat kerja. Ini tersebut ada 5R atau 5S. 5R atau 5S terdiri dari singkatan seiri atau ringkas, seiton atau rapi, seiso atau resik, seiketsu atau rawat, shitsuke atau rajin. Seiri atau ringkas merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Seiton atau rapi, segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Seiso atau resik merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Seiketsu atau rawat merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi tahap sebelumnya. Shitsuke atau rajin, pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing. Pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.